Perkenalkan, nama saya Vanessa. Di sini saya ingin menceritakan kisah hidup saya yang saya alami saat ini. Semuanya awalnya baik-baik saja. Sampai masalah timbul saat saya mengandung anak pertama. Ada apa dengan suami saya? Saya cek, ternyata suami saya sudah memiliki perempuan idaman lain. Suami tidak pernah peduli dengan keadaan kami. Anak saya harus melahirkan pun saya harus pergi meminjam uang kepada saudara saya. Untuk anak pertama saya saja, saya sudah mengalami kepahitan hidup yang luar biasa. Suami saya seorang polisi, karena saya seorang istri, saya mau mensupport suami saya. Ketika suami saya karirnya mulai beranjak, semuanya berubah. Dari pertama kejadian perselingkuhan itu, saya memaafkan suami saya. Suami saya setiap malam tidak pulang. Ketika pulang itu sudah dalam keadaan mabuk. Saya harus bertahan untuk anak saya, untuk keluarga saya. Saya pikir suami saya hilang saat itu. Halo teman-teman saya sebangsa setanah air, khususnya perempuan dan wanita Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Di sini saya ingin menceritakan kisah hidup saya yang saya alami saat ini. Semoga bisa menjadikan hikmah buat kita semua. Izinkan saya sharing tentang permasalahan perceraian saya yang sedang saya perjuangkan sampai detik ini. Saya menikah dengan suami tahun 2006. Kami dikaruniai 3 orang anak. Semuanya awalnya baik-baik saja. Sampai masalah timbul saat saya mengandung anak pertama. Yang namanya perempuan ya, mengandung itu pastikan ingin diperhatikan suami. Semua itu tidak pernah bisa saya dapatkan. Suami saya itu selalu melarang saya, mengidam saja saya nggak boleh. Saya jalani kehidupan saya sampai dari bulan pertama sampai bulan ke-8, saya tidak bisa mengecekkan kehamilan saya. Sampai pada waktunya saya melahirkan. Saya baru kesulitan untuk bisa membayar uang lahiran saya. Di saat itulah saya baru sadar, ada apa dengan suami saya. Saya cek, ternyata suami saya sudah memiliki perempuan idaman lain. Di sana hati saya sangat hancur. Suami tidak pernah peduli dengan keadaan kami. Anak saya harus melahirkan pun saya harus pergi meminjam uang kepada saudara saya. Uang untuk keluar rumah sakit ini harus bayar memakai apa? Jadi bayangkan, ketika saya melahirkan pun saya hanya memikirkan bagaimana saya harus secepatnya lahiran dengan normal agar pembayaran rumah sakit tidak terlalu mahal. Untuk anak pertama saya saja, saya sudah mengalami kepahitan hidup yang luar biasa. Semua ini saya hadapi tanpa keluarga saya tahu. Tuhan menjawab doa saya. Suami saya mengalami masalah ekonomi ya, karena harus sekolah. Akhirnya suami saya kembali kepada saya setelah sudah habis-habisan, tidak ada tabungan sedikit pun. Akhirnya saya kembali meminjam uang sana-sini untuk melanjutkan hidup saya dan suami. Suami saya seorang polisi, karena saya seorang istri, saya mau mensupport suami saya, mensupport karir suami saya, agar kehidupan kami yang memang sudah mendadak jatuh karena suami saya berselingkuh. Akhirnya dengan kebesaran hati seorang istri, saya menerima suami saya apa adanya. Akhirnya kami sampai pergi ke Sumatera. Suami saya mendapatkan tugas kepolisian di sana. Ketika suami saya karirnya mulai beranjak, semuanya berubah. Sekitar tahun 2009 itu karena saya sudah mengandung anak yang kedua. Karir suami saya naik ya, dari kapten menjadi kompol. Di dalam kesatuan suami saya lumayan baik. Jadi suami saya bisa pindah ke Balikpapan. Dari pertama kejadian perselingkuhan itu,
saya memaafkan suami saya. Suami saya setiap malam tidak pulang. Ketika pulang tuh sudah dalam keadaan mabuk. Suami saya tuh melakukan perselingkuhan di salah satu tempat hiburan malam yang jelas-jelas dilihat semua orang. Saya memaafkan suami saya di perselingkuhan. Pertama, saya melihat anak saya yang masih sangat kecil. Apa rasanya kalau masih kecil seperti ini, nanti tidak mendapatkan kasih sayang orang tua yang utuh. Akhirnya saya membesarkan hati. Saya harus bertahan untuk anak saya, untuk keluarga saya. Saya pikir suami saya hilap saat itu. Setelah saya memaafkan, suami saya memang mendampingi saya saat saya melahirkan. Saya merasa suami saya telah kembali. Setelah beberapa bulan dari sana, suami saya kembali seperti tabiatnya. Karena suami saya suka sekali untuk karaoke ya. Tetapi setelah itu mendapatkan promosi pindah ke Kalimantan, di sana mulailah terjadi prahara rumah tangga kami yang kedua. Saya mendapatkan kabar ya dari teman saya, dari kenalan saya. Suami saya sering karaoke, diskotik di salah satu tempat yang ada di Balikpapan. Teman saya mengatakan, dicek kalau suami sedang bertugas. Jangan hanya percaya. Saya tidak bisa meninggalkan anak saya sendirian di rumah. Karena anak saya yang pertama saat itu masih umur 2,5 tahun. Saya sudah memiliki baby lagi. Jadi bagaimana saya bisa mengecek suami saya? Lagi pula, kenapa saya harus mencurigai suami saya? Karena suami saya sudah berjanji tidak akan berbuat dan mengulangi kesalahan yang sama. Saat suami saya mengulangi perselingkuhannya, suami saya mulai ringan tangan sampai tidak perhatian kepada anak-anaknya. Suami saya menyuruh saya menghubungi Ibu Ketua Bayangkari saya saat di Kutai Barat. Setelah suami saya kembali ke Balikpapan, ternyata saat itu saya mengandung anak ketiga. Suami saya sudah mulai suka mabuk-mabukan, tetapi saya masih tidak curiga dengan suami saya karena suami saya mengatakan itu pelayanan kepada atasan. Jadi diharuskan standby. Meskipun begitu, saya masih tetap menerima dan mencoba bertahan. Karena anak-anak saya juga saya pikir masih kecil-kecil. Saya masih berusaha terus mendampingi suami saya. Saat anak saya yang ketiga berusia 3 tahun, saya mulai dipukulin, saya mulai didorong, saya mulai diseret. Suami saya sampai menginjak-injak perut saya, itu saya sangat syok sekali. Semua ini terpacu karena saya hanya menanyakan kenapa selalu pulangnya malam. Kenapa tidak bisa lebih memberikan waktu luang untuk anak-anak. Setiap kali saya mengingatkan suami saya, saat itu juga saya selalu terkena kekerasan. Suami saya memukuli saya. Suami saya sampai menyeret-nyeret saya. Suami saya sampai menginjak-injak saya. Di sana pun saya hanya bisa diam. Karena saya terus dipukuli dan terus diinjak-injak, saya hanya bisa menyimpan dokumen bukti kekerasan suami saya. Di mana saya saat dipukuli saya ada lebam, kepala saya benjol. Selain itu saya hanya bisa menyimpan foto yang mata saya biru, lengan saya biru, tamparan di muka saya, juga bukti-bukti yang kepala saya benjol. Walaupun begitu, saya mencoba untuk berdiam dengan harapan suami saya berubah. Tetapi suami saya sama sekali tidak berubah. Bahkan saya menemukan suami saya sudah satu rumah dengan perempuan lain. Mendapatkan kenyataan ini, wanita mana yang hatinya tidak hancur? Ibu mana yang hatinya tidak remuk? Suaminya sudah dengan perempuan lain. Di saat anak saya memerlukan kasih sayang seorang ayah. Tidak cukup sampai di situ. Saya menerima kabar lagi simpanan suami saya sudah berbadan 2. Saya bingung, saya harus menghadapinya bagaimana. Saya tanya kepada suami, bukannya menjawab dan menjelaskan apa yang terjadi.
saya kembali dipukuli, saya kembali diinjak-injak oleh suami saya. Saya hanya bisa diam karena melihat anak-anak saya. Saya sebagai seorang ibu, saya berusaha tegar, saya berusaha kuat. Saya sudah tidak sanggup lagi. Saya menerima semua persyaratan suami saya. Setelah saya dipukuli 3 hari berturut-turut, suami saya meminta saya mengajukan kepada saya sebuah surat perjanjian. Dengan segala tekanan yang suami saya buat, akhirnya saya menandatangani apapun yang tertuang dalam surat perjanjian itu, agar saya harus menyetujui perceraian. Saya harus merelakan anak saya dididik oleh suami saya, karena saya tidak kuat lagi. Karena anak-anak saya sudah menangis, anak-anak saya sudah ketakutan. Suami saya mengusir saya dari rumah kami. Betapa hancur hati saya. Anak-anak saya masih kecil. Saya sudah sangat berusaha mendampingi suami saya dengan berbagai perselingkuhan itu. Tetapi suami saya tidak juga berubah. Saya justru mendapatkan semua kekerasan ini. Saya malah diusir dari rumah. Saya dipisahkan dari anak-anak saya. Saya tidak bisa menghubungi anak saya. Saya tidak bisa mendapatkan kabar apapun tanpa saya boleh mengatakan salam perpisahan. Padahal saat itu suami saya sempat berjanji, saya masih boleh mengetahui kabar dari anak saya. Saya sudah sampai berusaha mencari dan menghubungi anak saya sampai ke sekolahan anak saya. Tapi karena suami saya yang seorang penegak hukum, akhirnya sekolah anak saya pun takut. Akhirnya semua usaha saya, semuanya sia-sia. Semuanya hancur. Kalau tidak melihat anak-anak saya, mungkin saya sudah nggak ada lagi. Saya hanya ingin memperjuangkan nasib anak-anak saya. Terima kasih anak-anak mama, karena kalianlah mama bertahan. Karena kalianlah mama masih ada di sini. Tetap kuat anak-anakku. Mama selalu berusaha untuk kalian. Setelah itu saya mendapatkan informasi, bukan hanya sekedar informasi. Bahkan saya mengetahui suami saya sedang mempersiapkan rencana pernikahan dengan simpanan suami saya. Atas bukti-bukti yang saya miliki, saya berencana ingin melaporkan suami saya ke instansi tempat suami saya bekerja. Mungkin karena suami saya ketakutan, akhirnya suami saya memberikan anak-anak saya kepada saya. Setelah saya dapat berkumpul lagi dengan anak-anak saya, apa yang suami saya lakukan kepada saya, ternyata suami saya juga mendapatkan balasannya. Perempuan simpanan suami saya mengusir suami saya dan anak-anak saya karena perempuan suami saya pun mengalami keguguran. Setelah kejadian itu, suami saya menyerahkan anak-anak saya kepada saya. Dan saya bisa kembali berkumpul bersama ketiga anak saya. Namun, kebahagiaan saya dan anak-anak saya tidak berlangsung lama. Namun setelah saya berusaha mengingatkan suami saya tentang makanan anak saya, kehidupan anak saya, administrasi sekolah anak saya, suami saya sangat susah dihubungi. Bagaimana kelanjutan hidup anak-anak saya? Anak saya itu sampai terlambat makan beras saja saya tidak bisa membeli. Anak saya sampai bertanya kepada saya, kapan kita sekolah? Anak saya itu kalau ditanya orang atau bertemu orang sudah langsung ketakutan ketika ditanya sekolah di mana, sudah kelas berapa. Gimana perasaan seorang ayah? Sebagai ibu saja saya sangat remuk hati saya. Apakah seorang penegak hukum
tidak bisa memberikan keadilan untuk keluarganya sendiri. Setelah 1 tahun, suami saya menghubungi saya kembali dan meminta saya dan anak-anak saya kembali hidup bersama-sama. Demi anak-anak saya mengikuti permintaan ayah dari anak-anak saya. Akhirnya kami tinggal bersama-sama di tempat tinggal ayah dari anak-anak saya. Ternyata kami sudah disiapkan tempat yang terpisah di sebuah kamar yang kecil untuk saya dan anak-anak tidur di sana. Di saat itulah saya mulai mendapatkan tekanan mental dan psikis. Saya perlu jelaskan di sini, saya dan suami belum secara resmi mengurus perceraian kami. Di saat itu saya masih anggota Bayangkari. Karena kebetulan saat itu suami saya menjabat sebagai Kapolres. Saya mendampingi suami dan saya menjadi ibu ketua Bayangkari saat itu. Ketika ada acara harus ada dokumentasi. Saya diusir oleh suami saya. Suami saya mengatakan keberatan ketika harus berdampingan saat pengambilan foto. Dan suami saya mengatakan jangan mengundang istri saya dalam kegiatan apapun. Perlu saya tambahkan, dengan kami harus tidur di kamar yang sekecil itu, anak-anak saya dan saya sampai harus bertahan bisa tidur dengan kasur yang pernya itu sudah sangat sampai menyakiti kulit kami. Bahkan anak saya sampai berkata, "Mama, badan saya sudah sakit sekali. Saya takut kalau tulangnya sampai bengkok karena tempat tidur itu sudah sangat sampai masuk ke dalam. Pernya sampai betul-betul terasa di kulit kami." Suami saya hanya mengatakan tidak perlu diganti. Harus tidur apa adanya. Selama 2 tahun kami menjalani kehidupan kami. Suatu hari tiba berita suami saya dipindahkan ke Kupang. Selama 2 tahun suami saya berdinas, saya sudah berusaha meminta suami saya untuk memindahkan sekolah anak-anak saya di tempat suami saya berdinas. Tetapi yang terjadi, suami saya mengatakan tidak usah. Suami saya menolak dan mengatakan biar saja anak-anak tetap bersekolah di Bali. Ternyata uang sekolah anak-anak saya itu tidak dibayarkan. Sampai anak-anak saya harus dikeluarkan dari sekolah. Kenyataan inilah yang membuat saya betul-betul marah kepada suami saya. Ibu mana yang menerima kenyataan anaknya dikeluarkan dari sekolah? Perempuan mana yang mau berdiam diri melihat masa depan anak-anaknya dihancurkan, dikacau balaukan oleh ayah? Suami saya hanya mengatakan, biar saja anak-anak tidak usah sekolah. Sebagai seorang ibu, saya tidak sanggup melihat anak saya tidak bersekolah. Disitulah kemarahan saya sebagai seorang ibu memuncak. Saya berusaha menghubungi Kabid Propam. Apa yang jawaban yang saya dapatkan? Mereka hanya mengatakan sabar. Kabid Propam malah menyarankan saya dan mempersilahkan saya untuk diviralkan saja. Sebagai masyarakat, saya mengikuti arahan Kabid Propam. Ketika saya mencoba menaruh di media sosial, ternyata luar biasa atensinya. Kembali Kabid Propam dari NTT menghubungi saya dan menyuruh menurunkan video. Saya disuruh mengklarifikasi apa yang saya tuangkan di media sosial. Mereka mengatakan akan berusaha sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dan akan menjadwalkan mediasi antara saya juga suami saya. Tetapi apa yang saya dapat? Justru anak-anak saya diambil oleh Kadipropam.
kedua anggota dari NTT yang datang tanpa surat izin, tanpa surat pemberitahuan, tanpa surat untuk memediasi saya. Anak saya diambil tanpa kejelasan apapun. Saya tidak tahu anak saya kabarnya bagaimana, kesehatannya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kan jelas-jelas suami saya telah melakukan penelantaran. Suami saya telah membuatkan anak saya ijazah palsu. Kepada siapa lagi saya harus meminta tolong? Kepada siapa lagi keadilan ini saya bisa dapatkan? Kepada siapa lagi anak saya bisa dibantu? Satu keluarga telah dibuat ganda oleh suami saya. Bayangkan anak saya yang sudah dikeluarkan dari kelas 3 SD sampai sekarang tidak bisa sekolah. Masa depan anak-anaknya hancur seperti ini. Di mana rasa seorang ayah melihat anaknya yang tidak bersekolah? Bagaimana perkembangan mental anak-anak? Saya mohon doanya semua perempuan Indonesia, semua ibu-ibu yang ada di Indonesia, semua wanita yang pernah merasakan seperti saya mohon doanya agar semua perjuangan saya untuk anak-anak saya bisa saya dapatkan, agar keadilan untuk anak-anak saya, untuk masa depan anak-anak saya dan juga anak bangsa bisa saya dapatkan. Saya mohon teman-teman semua, saya mohon ibu-ibu semua bisa mendoakan saya agar keadilan bisa saya segera dapatkan. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, sebagai seorang istri yang dijolimi oleh seorang kombes, apakah pantas saya mendapatkan semua ini? Perlindungan negara di mana? Perlindungan anak dan perempuan kemana? Tidak ada yang bisa menolong. Apakah saya harus mengadu kepada Bapak Presiden? Apakah saya harus meminta pertolongan oleh seluruh masyarakat? Kemana lagi saya harus berusaha? Kemana lagi saya harus berjuang untuk anak-anak saya? Sekarang saya sedang proses banding perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang. Dan saya juga sedang berupaya memproses kasus pidana suami saya yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang diduga membuat ijazah palsu, yang diduga melakukan penelantaran anak dan istri, dan dugaan menghilangkan nama saya dari kartu keluarga. Mudah-mudahan saya masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan saya masih diberikan kekuatan, mudah-mudahan saya masih diberikan umur panjang. Sabar ya anak-anakku, Mama masih berjuang. Mama percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan buat kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tetap berdoa anak-anakku, kita pasti berkumpul bersama-sama lagi. Sabar ya anak-anakku, Mama di sini masih berjuang. Mama berjuang sebisa Mama. Mama percaya Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Anak-anak Mama bisa mendapatkan keadilan dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Terima kasih untuk saudaraku semua. Terima kasih untuk perempuan-perempuan Indonesia. Juga terima kasih untuk ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendukung saya. Doakan saya agar semua keadilan yang saya perjuangkan bisa saya dapatkan untuk saya dan anak-anak saya. Terima kasih.